Halo, selamat siang sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di kesempatan hari ini masih di tanaman CMB update terbaru kawan-kawan. CMB-nya buah bawahnya tidak ada kawan-kawan. Nah, kayak gitu ya. Karena ini nanti CMB yang dipolinasi kayak gitu ya. Bukan seperti tak jelaskan ya, bukan seperti cabai pada umumnya yang sampean tanam di tempat-tempat sampean ya. Pokoknya kita update aja pertumbuhannya, soal buahnya urusan nanti. Kayak gitu, karena buahnya yang ini harus mempolinasi satu persatu kawan-kawan. Oke, kita bahas apa aja ya di kali ini? Atau kita bahas pemupukan ya? Nah, kayak gini, mulai dari awal atau dari mana? Kayak gitu kawan-kawan. Kalau saya di tiap penanaman itu pupuk awal-awal cuma memakai katakanlah umur 7 HST sampai umur 25 hari atau 1 bulan. Nah, itu pupuk yang saya gunakan cuma Biotogro tak campur sama NPK 16 kayak gitu. Udah bagus itu. Saya tidak pernah beli pupuk lain atau produk-produk kayak orang-orang itu loh bang. Ya, kayak gitu aja. Buat ngocor 1, 2, 3 sampai 4 kali mungkin kayak gitu di vegetatif ya, cuma itu aja. Hasilnya udah bagus, saya rasa itu yang paling simpel dan efisien, hemat, nggak perlu beli apa-apa pun, tanaman bisa tumbuh maksimal sesuai selera saja. Cuma Biotogro sama NPK 16 di awal-awal ya, itu vegetatif. Terus untuk nutrisi spraynya saya cuma percayakan sama Jimmy Hantu Pertumbuhan itu loh, produk Jimmy Hantu Pertumbuhan itu tak buat spray saja kawan-kawannya. Udah bagus banget hasilnya kayak begini ya. Namanya pertanian itu kan boleh-boleh saja toh kawan. Kita punya metode tersendiri, tidak sama-sama orang lain kan nggak masalah. Pada intinya kita itu punya tujuan panen kan gitu. Kalau sekiranya memakai hanya pupuk seperti itu sudah bagus, ngapain lah pakai produk banyak-banyak, kan boros gitu ya. Nah, terus kalau saya di dalam penanaman cabai sukanya kayak gini kawan-kawan. Pasti daun-daun bawahnya tak rempel. Pasti tak rempel ya untuk daun-daun bawahnya. Biar bersih kayak gini ya. Biar enak kayak gitu loh. Untuk nyepray itu enak ya. Ya, tunas-tunas airnya kalau saya itu jarang tak rawat. Karena menurut saya pribadi, saya juga tidak menyarankan ke orang lain, tapi seandainya orang lain mau niru juga nggak masalah. Kalau kita nyepray itu bisa langsung tembus ke sana kemari. Kalau daun-daun bawah itu kita habiskan, sekiranya yang atas sudah bisa mencukupi untuk fotosintesis memasak makanan, ya udah yang tua-tua bawah kita buang saja. Kayak gitu kawan-kawan. Semuanya kembali sama petaninya masing-masing, dan jangan pertanyakan soal hasil itu bunganya, buahnya banyak enggak, nanti itu adalah dari keahlian si petani tersebut. Kalau pupuknya bagus, terus perawatannya bagus, petaninya bisa mengenali tanamannya, sama aja mau dirempel mau diapakan tetap bagus. Dan kalaupun itu petaninya kurang pintar, meskipun tunas air itu dirawat, ya zong bang, yes pak zong. Kuncinya ada pada petani mau dirawat atau enggak menurut saya. Jadi banyak sekali loh teman-teman itu yang memperdebatkan hal itu. Siapa saja. Kalau menurut saya hal itu tidak perlu diperdebatkan. Kuncinya adalah petaninya menguasai ilmu dan memiliki jam terbang yang cukup lumayan tinggi kayak gitu. Jadi sudah tahu, oh karakter ini butuh unsur ini, oh kayak ini butuh nambah unsur yang bagian ini, kayak gitu kawan-kawan. Nah, kalau sudah pecah cabang, kalau untuk pembungaan itu pupuknya cuma ini rumusnya ya. Rumusnya nitrogen 9%, fosfat 25, kalium 25, atau bisa ditambahkan ke fosfat kaliumnya sampai 40-an%. Itu adalah rumus di pembungaan. Jangan salah ya. Kayak gitu. Banyak petani yang salah mupuk, bunganya jatuh, belum brodol. Nah,
Kalau saya amati dari sekian banyak petani itu salah dalam pemupukan pas mulai generatif, awal pecah cabang, pembentukan bunga dan buah. Itu pupuknya tidak tepat karena tidak menuruti atau tidak sesuai dengan rumusan. Rumusan untuk membungakan itu kan yang ditinggikan fosfat toh. Kayak gitu, fosfat kalium. Bagian nitrogen pas pembungaan harus minim 9% saja biar nggak ditambah-tambah sama pupuk lain. Jadi kalau saya boleh merekomendasikan, carilah ini loh pupuknya NPK-nya pakai yang merek profesional itu atau merek lain, yang penting unsur di dalamnya itu nitrogennya di bawah 10%, fosfat di 25-25 ngono loh, fosfat kaliumnya. Nanti tinggal menambahkan MKP di awal-awal, bunganya nanti nggak jatuh-jatuh karena yang ada hubungan dengan pembesaran tangkai bunga itu adalah fosfat dan didampingi dengan unsur mikronya yang dipentingkan kayak boron, magnesium itu, dan perlu juga di rolling sama kalsium kawan-kawan. Kalau waktu pembentukan bunga itu jangan salah, nanti kalau pembentukan pas pecah cabang sampean gas pakai NPK 16 sama KNO putih, brodol itu bunganya jatuh kabeh itu. Salah karena tidak ada hubungannya. Kenapa di situ tidak ada hubungannya? Fosfatnya kurang tinggi. Misalnya katakan sampean ngeracik NPK grower karo KN sama KNO putih, salah untuk pembentukan bunga di awal pecah cabang. Karena nggak ada hubungannya. Pupuk itu cuma tinggi bagian kalium saja, fosfatnya nggak ada itu. NPK grower fosfatnya rendah, tidak mendukung untuk membentuk bunga yang kokoh dan kuat kayak gitu. Untuk memunculkan bunga kurang kuat karena fosfatnya cuma 9%. Terus KNO putih nggak ada fosfatnya, cuma nitrogen sama kalium. Dia versinya versi booster buah ya, pembentukan rasa-rasa, penguat kulit buah, batang, daun kayak gitu, penambah bobot itu loh. Kalau ngeracik itu ya untuk memasukkan KNO putihnya itu nanti di belakang saja, setelah buahnya sudah jadi baru KNO putih bisa dimasukkan. Kalau untuk pembentukan bunga dan buah biar banyak itu pakainya NPK profesional atau yang mirip dengan profesional, samakan saja, yang mirip boleh, produknya apa saja boleh kan. Nah, kayak gitu biar nggak jatuh-jatuh. Kalau menurut saya yo yang ada di sekitar saya NPK profesional sama MKP udah cukup itu buat pembungaan. Nanti kalau sudah buahnya banyak udah jadi, baru kita tambahkan KNO putih untuk boosting biar buahnya cepat gede dan memunculkan tunas baru di atas kalau ada KNO putihnya, karena di situ ada nitrogennya. Nanti bisa ngangkat bunganya, memacu bunga-bunga yang lain. Itu hubungannya, rumusannya kayak gitu. Petani banyak yang salah amburadul ya. Makanya jatuh, wih, ngeri. Nah, apalagi kalau disuruh nanam cabai kayak yang saya tanam ini, pasti nggak bisa nyentelin buah itu. Karena cabai ini kalau dipolinasi saja sering jatuh, unsurnya sudah benar pun jatuh kawan kalau cabai yang saya tanam ini. Jadi jangan dipertanyakan ini cabai susah ya. Karena ini adalah indukan dari hibrida, ada dua jenis varietas, ada betina dan jantan. Paling susah. Kalau soal cabai-cabai yang sudah dijual di pasaran itu mudah sekali, cuma nyeting-nyeting kayak gitu. Tapi yang ini nggak bisa dianggap remeh, karena harus polinasi satu persatu bunganya tiap hari. Kalau enggak jatuh, kena panas dikit jatuh kayak gitu, kena hama dikit langsung kriwul. Ini cabai yang rentan gitu ya. Udah tak share cara-caranya kayak gitu. Kita baleni maneh ya, tak ulang lagi biar kawan-kawan bisa memahami. Kalau pecah cabang, saya sarankan pakai NPK-nya profesional atau yang lain yang unsur jumlah kandungannya mirip dengan profesional. Silahkan tambahkan MKP kayak gitu aja, main kocornya itu. Nanti kalau sudah buahnya jadi, udah buahnya banyak ya, biar cepet gede, tambahkan KNO putih kayak gitu loh. Dosisnya sesuaikan saja karena dosis itu beda wilayah, beda dosis bang. Kalau di tempat saya untuk atur dosisnya cuma gini, saya kasih gambaran, silahkan dibagi sendiri ya nanti. 1 drum 200 liter NPK profesional coba tak kasih 1 kilo, MKP nya cuma 250 gram
kayak gitu ya kalau di awal-awal. Terus ketika buahnya sudah besar, udah banyak, saya tambahkan KNO putihnya 250 gram, jadi kayak gitu. Cuma gitu aja, simple. Rollingannya tinggal pakai kalsium itu loh, jangan dicampur ya kalsium. Kalau bisa cari kalsium yang sudah komplit dengan magnesium sama boron, itu nanti ndak beli-beli produk lain. Simple aja kayak gitu, pasti panen kok kawan-kawan, jangan khawatir. Itulah tata cara yang simple, efisien buat kawan-kawan bertani. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, di subscribe, juga dibagikan kawan-kawan ya, biar teman-teman yang lain bisa menemukan video ini dan bermanfaat untuk orang banyak kayak gitu. Nanti jadi teman-teman yang belum tahu jadi tahu gimana simpelnya, nggak usah produk banyak-banyak tapi bisa panen. Oke, terima kasih.